Menantu Dewa Perang. Bab 382. Jangan gegabah. Kabar tentang tim investigasi yang menetap di kota XD dengan cepat tersebar luas ke ketiga kota besar. Dan kabar ini tersebar semakin cepat seiring dengan datangnya ketiga pemimpin kota besar ke kota XD. Para keluarga konglomerat dan praktisi bela diri dari setiap kota pun mengirim anak buah mereka ke kota XD untuk menyelidik situasi. Sudah bukan rahasia lagi kalau tim investigasi menemui penguasa dari ketiga kota besar di kota XD, maka besar kemungkinan mereka akan mengumumkan hasil investigasi mereka di sana. Hasil yang mereka umumkan akan berpengaruh terhadap masa depan ketiga kota. Karena itu hal ini menjadi pusat perhatian mereka. Semua atasan dan petinggi kota ZH tidak tenang menunggu hasil yang akan diumumkan ini. Setelah saling bertukar informasi, keempat komandan berkumpul dan bergegas berangkat ke istananya Brody. Kalim, Taslim, Matthew, dan Travis sudah ada di sana. Selain itu, Mark, Theo, Putri, dan yang lain juga tiba di sana. Mereka sangat khawatir akan apa yang terjadi pada Jason, terutama Kalim dan Taslim yang memang sejak awal menemani Jason dan Winda. Sudah lama sekali Jason masuk ke dalam tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Mereka sudah tidak tahan lagi dan akhirnya menghubungi Matthew dan memintanya untuk datang. Travis bahkan membawa 1.000 pasukan yang berjaga di sekitar. Kalau sampai mereka mendapat kabar bahwa terjadi sesuatu yang buruk pada Jason, mereka semua akan menyerbu dan bertarung mati-matian. Taslim menceritakan seluruh kejadiannya kepada mereka dan berkata, "Travis, kamu seharusnya tidak membawa pasukan kemari. Di dalam sana ada tim investigasi. Apa kamu berani berhadapan dengan mereka? Aku cuma mengkhawatirkan keselamatan Tuan Erles. Kalau sampai mereka melakukan sesuatu terhadap Tuan Erles, aku." Travis tidak sanggup menyelesaikan ucapannya. Kalau sampai itu terjadi, apakah dia akan menantang tim investigasi? Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Kalian semua jangan gegabah. Kita cuma mengikuti arahan Tuan Erles. Andaikan terjadi sesuatu pada Tuan Erles, tetap saja kita tidak bisa melawan kehendak tim investigasi. Kalian harus ingat, bukan hanya kita akan membahayakan Tuan Erles, tapi kita semua juga akan mati. Matthew tentu saja adalah ketua di antara keempat komandan karena dia yang kenal dengan Jason paling lama. Dan dia juga adalah orang yang paling dipercaya oleh Jason. Benar, tim investigasi datang untuk menyelidiki peperangan antara keluarga Atmajaya dengan kota ZH. Ini bukan salah kota ZH, jadi Tuan Erles pasti akan baik-baik saja. Di saat itu orang yang berkumpul sudah semakin banyak. Petinggi dari kota LZ dan kota KZ juga sudah berdatangan. Dexter, Vincent, serta Liam dari kota LZ membawa rombongan mereka datang dan berkumpul di depan gerbang istana. Dexter dan Vincent tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, mereka adalah orang nomor 2 di kota KZ. Liam terlihat berusia sekitar 50-an tahun. Tubuhnya kekar dan matanya tajam, hanya dengan berdiri saja sudah cukup untuk membuat orang lain gentar melihatnya. Liam adalah ayahnya Tobias, yang juga adalah adik angkat dari Westin. Biasanya di saat Westin sedang mengasingkan dirinya untuk berlatih, segala urusan internal kota LZ dia serahkan kepada Liam. Kali ini pun seharusnya Liam bekerja dari balik layar, tapi karena Westin sudah terlalu lama berada di dalam, jadi Liam terpaksa menampakkan dirinya. Seketika datang kabar dari dalam istana milik Brody. Seorang penjaga datang membawa salinan surat pernyataan dan menempelkannya di dinding. Surat itu berisi, Boniyardi resmi diangkat menjadi pemimpin baru kota KZ, dan bertugas mengurus segala urusan dalam kota. Tim investigasi mengangkat Boniyardi sebagai ketua yang baru, lalu Winda bagaimana? Apa Winda dihukum? Kota KZ sebentar lagi akan berubah. Cepat, bawakan hadiah untuk Boniyardi. Aku punya anak perempuan yang sangat cantik, aku akan menikahkan dia dengan anaknya Pak Boni. Vincent yang berada di depan keramaian itu berkata, "Pak Boniyardi, dia berhasil. Dia sudah menggantikan Alexander dan resmi menjadi penguasa baru kota KZ. Sepertinya kita tidak perlu meminta Nina untuk mengulik informasi lagi. Kita berpihak kepada Boniyardi saja, kelak kota KZ akan menjadi miliknya." Ah, sebenarnya kita tidak perlu datang, tapi semuanya pada datang, kita jadi tidak punya pilihan. Aku tidak menyangka akan mendengar kabar buruk ini.
Tampaknya kerjasama antara Jason dengan Winda tidak berhasil menghentikan Boniyardi. Tapi sekarang masih terlalu dini untuk memihak pada Boniyardi. Tim investigasi sudah mengeluarkan keputusan mereka. Papa mau apa lagi? Apa Papa mau bergabung dengan Jason dan Winda? Kalau begitu keluarga kita akan mati. Sejak bertahun-tahun lamanya keluarga Umewa menjaga hubungan yang rumit dengan Boniyardi. Mereka saling kerjasama, tapi bukan teman. Keluarga Umewa melakukan ini untuk menjamin mereka masih memiliki jalan untuk menyelamatkan diri. Vincent merasa memihak kepada Boniyardi di saat seperti sekarang adalah hal yang sangat bisa dimengerti. Namun Dexter malah menggeleng, bahkan Jason dan Winda saja tidak bisa menghentikan Boniyardi. Kalau kita berpihak pada mereka juga belum tentu kita bisa menang. Yang aku khawatirkan adalah Westin. Iya, kali ini dia juga sampai datang ke kota XD. Westin berkali-kali lipat lebih kuat daripada Boniyardi. Selama ini dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya demi menunggu gencatan senjata antara ketiga kota berakhir, lalu dia menyerang ketiga kota ini dan menjadikan dirinya sebagai penguasa. Bagus kalau kamu bisa berpikir sampai ke sini. Memang benar, meski dia diakui sebagai penguasa yang baru, tapi apakah dia sanggup menjalankannya atau tidak itu beda cerita. Tiba-tiba Liam datang menghampiri mereka dan berkata, "Dick Dexter, lama tidak bertemu." Dexter sudah berusia 50 tahun lebih, tapi dia masih saja dipanggil Dick oleh Liam. Tidak ada salahnya, memang usia Liam jauh lebih tua, dan kekuatannya juga jauh lebih tinggi daripada Dexter. Kak Liam, kakak kelihatannya senang sekali. Hahaha, kakakku, Westin, sedang berada di dalam bertemu dengan tim investigasi, dan tak lama lagi dia pasti akan membawakan kabar baik. Tentu saja aku senang, tapi aku agak khawatir dengan keluarga kalian. Hahaha, keluargaku pasti akan baik-baik saja, balas Dexter. Kamu jangan bercanda, keluarga kalian itu adalah bagian dari keluarga Sasmita. Tapi sekarang yang memegang kendali atas kota KZ adalah Boniyardi. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu merasa kesulitan, kita lihat saja sampai kapan Boniyardi sanggup melakukan ini. Dia pikir dirinya hebat bisa menjadi penguasa baru kota KZ. Cih, kalau bukan karena adanya perjanjian gencatan senjata, kota LZ bisa kapan saja menumpaskan kota KZ dan kota ZH. Jujur saja ya, Kak Westin mengunjungi tim investigasi untuk membicarakan tentang perjanjian ini. Apa? Westin ingin menghapuskan perjanjian itu? Seru Dexter terkejut. Awalnya Dexter mengira Westin hanya akan bergerak setelah masa perjanjian tersebut habis, tapi ternyata ambisi Westin lebih besar dari itu. Dia sudah tidak bisa bersabar lagi dan ingin langsung menghapuskan perjanjian itu. Bersambung. Bab 383. Brody, matilah kamu. Bergabunglah bersama kota LZ. Setelah semua masalah ini selesai, aku akan memberikan kota KZ pada kalian, bagaimana? Penawaran yang sungguh menggoda. Untuk sesaat Dexter tidak tahu bagaimana dia harus memberi tanggapan. Tidak semudah itu jika ingin menghapuskan perjanjian itu, ucap Kalim yang berada tak jauh dari sana. Kalau aku tidak salah ingat, kamu ini Kalim, anak kesayangannya kota ZH, bukan? Balas Liam. Meski namanya tidak begitu dikenal, tapi Kalim adalah tetua di kota ZH, setidaknya itu membuat reputasi dan kemampuannya diakui, dan dia juga pernah beberapa kali bertemu dengan Liam. Kalim jujur saja merasa agak kaget ternyata kata-kata yang dia ucapkan dengan suara yang pelan masih saja terdengar, lantas dia pun berkata, "Benar, itu aku." Katanya kota ZH memiliki satu orang baru yang namanya Jason. Dia sudah membunuh Iszur dan mengaku sebagai Raja ZH. Dia juga sudah masuk ke dalam istana. Sayang sekali, tetap saja dia masih muda. Kedudukan yang dia klaim sendiri itu tidak sah. Pemerintah provinsi paling tidak suka dengan orang seperti dia. Semenjak Tuan Erles menjadi Raja ZH, dia bekerja sepenuh hati untuk rakyatnya dan telah membuat kami warga kota ZH sejahtera. Kami sendiri saksinya. Tim investigasi tidak akan mempersulit Tuan Erles. Hahaha, dasar polos. Kita lihat saja, kata Liam. Tak lama Joko datang mengumumkan keputusan tim investigasi yang kedua dan menempelkannya di dinding. Jason akan dicabut jabatannya sebagai Raja ZH. Kabar ini bagaikan pukulan telak bagi para petinggi kota ZH. Kalim, benar kan apa yang ku bilang?
Begitu Boniardi naik, Jason dan Winda pasti akan turun. Kamu tahu apa artinya ini? Ini berarti masa-masa kejayaan Jason dan Winda sudah lewat, dan kini giliran kota LZ yang menguasai ketiga kota, kata Liam. Kemudian Joko juga membawakan keputusan tim investigasi yang ketiga. Perjanjian gencatan senjata antara kota LZ, KZ dan ZH akan dihapuskan. Bagi orang lain mungkin ini bukan apa-apa, tapi Dexter dan Vincent langsung gemetar dan pucat. Seperti yang mereka duga, Westin pasti mendapatkan apa yang dimau. Kalau perjanjian itu sudah dihapus, maka tidak ada lagi yang bisa melawan kota LZ dalam menjajah dua kota lainnya. Kalim, Matthew, Taslim dan Travis juga memberikan reaksi yang sama seperti Dexter. Meski dalam hati mereka tidak mau menerima kenyataan itu, tapi logika mereka mengatakan masa-masa Jason sudah berlalu. Hahaha, Dexter, sudah aku bilang. Kak Westin pasti bisa melakukannya. Sekarang situasinya sudah seperti ini, kamu masih tidak mau tunduk pada kami? Tanya Liam. Dexter syok dan terdiam untuk waktu yang cukup lama, namun kemudian dia akhirnya mengalah, aku bersedia mengabdikan diri kepada kota LZ. Hahaha, bagus. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah kota LZ mengambil alih dua kota lainnya, kamu akan kau berikan kota KZ. Kalim, aku juga akan memberikan kesempatan padamu. Cepatlah menyerah. Liam akan dianggap sebagai pahlawan jika dia bisa dengan mudah menaklukkan kedua kota saingannya, dan Westin juga pasti akan memberikan hadiah atas jasanya itu. Membayangkannya saja membuat Liam gemetar dalam penuh kebahagiaan. Tidak, aku adalah pengikut Jason seumur hidup. Selama Jason masih tidak menyerah, aku juga tidak akan pernah. Haish, padahal sudah aku beri kesempatan, tapi kamu malah menolak. Sudah terlambat kalau Kak Westin keluar dari istana. Kamu sudah melewatkan kesempatan yang sangat baik. Kelak kota LZ akan menginjak-injak kota ZH. Tunggu saja waktu kematian kalian. Keringat dingin seketika membasahi kepala Kalim. Dia terus saja memandangi pintu maus istana dan berpikir apa yang terjadi pada Jason di dalam. Nasib kota ZH dan warganya kini berada di tangannya. Sementara itu di aula perjamuan, suasana di sana terasa begitu hening. Mereka menyaksikan Jason memotong daging Boniardi satu persatu, tak membiarkannya mati begitu saja. Pemandangan macam ini sungguh membuat mereka semua merinding. Di saat Jason mengatakan bahwa dia berlatih jembatan awan pembuluh darah, Brody, Litra, Tobias dan yang lain tercengang mendengarnya. Kalau berlatih jembatan awan otot itu lebih sulit daripada jembatan awan pembuluh tulang, maka jembatan awan pembuluh darah jauh lebih sulit lagi daripada jembatan awan otot. Selama ratusan tahun gerbang mistik berdiri, hanya satu orang yang bisa menguasai teknik itu. Apabila Jason memiliki bakat untuk itu, berarti ketiga aliran besar akan bersaing untuk mendapatkan dia. Bahkan pemerintah provinsi juga akan ikut campur. Bahkan orang seperti Litra saja harus mengakui kemampuan yang Jason miliki. Boniardi dengan kondisinya yang tinggal tersisa tulang belulang akhirnya tewas. Jembatan awan pembuluh darah, hal semacam itu hanya ada dalam legenda. Westin akhirnya menyadari dia telah mencari ribut dengan orang yang salah. Jason, maafkan aku mengaku salah. Tolong ampuni kau. Aku teman baiknya Brody, demi dia, tolong biarkan aku hidup. Demi Brody. Oke, kalau begitu coba kita lihat seberapa jauh dia mau menderita demi kamu. Lantas Jason berjalan menghampiri Brody dan tanpa basa-basi langsung menamparkan wajahnya. Brody ingin sekali melawan, tapi dia tidak bisa melakukan itu karena jembatan eksternal pembuluh darah yang dimiliki Jason terlalu mengerikan baginya. Jadi dia hanya menerima saja wajah kirinya ditampar sampai dagingnya copot dan bercucuran darah. Sikap yang ditunjukkan Yasmin sudah sangat jelas, bahkan Graham juga tidak berani berkata apa-apa, apalagi Brody. Westin, lihat ini, tidak ada apa-apanya, kata Jason. Aku rela menjadi budakmu. Westin akhirnya sadar, dengan adanya sokongan dari Yasmin, Jason bisa berbuat semaunya tanpa ada yang berani melawan. Sekarang Westin sangat menyesali perbuatannya. Aku tidak butuh kamu jadi budakku. Tadi kamu berbuat semena-mena, kenapa sekarang malah berhenti? Orang macam kamu bisa apa selain menindas yang lemah? Ketika kamu bertemu orang yang lebih rendah darimu, kamu akan menginjak-injak mereka.
Tapi ketika kamu bertemu dengan orang yang lebih kuat, kamu rela menjadi budak mereka dan berharap diampuni begitu saja. Biar aku kasih tahu satu hal. Kalau kamu menjadi temanku, sehidup semati aku akan terus bersamamu, meski di masa sulit sekalipun. Tapi kalau kamu menjadi musuhku, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Seru Jason sembari membelah kepala Westin menjadi dua bagian dengan pisau kecil yang di tangannya. Westin tewas seketika, dan darahnya beterbangan ke wajah Jason. Hormon adrenalin di tubuh Jason langsung melonjak, lantas dia pun berbalik menghadap Brody dan Litra. Kalian pikir kisahnya sudah berakhir? Belum. Aku sudah pernah bilang pada kalian kalau aku orang yang seperti ini. Kisahnya justru baru akan dimulai. Brody, kamu menggunakan berbagai macam cara agar aku tidak diperbolehkan masuk, bahkan sampai menyuruh bawahanmu untuk memberikan aku makanan sampah, serta berupaya menjadikan Winda sebagai pemuas nafsu Litra. Seharusnya kamu sudah membunuhku sejak awal, sayangnya kamu gagal. Kamu juga memberikan aku tempat yang paling buruk, menyuruhku duduk di meja yang rusak, dan malamnya memberikan aku makan ayam hidup yang penuh dengan darah. Kali ini giliranku untuk membalas semua perbuatanmu. Brody, matilah kamu. Bersambung.